Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Supriyanti Ningsi Eskom karena telah berkenan untuk menonton video penjelasan dari kami yang berjudul Komputer Forensik Tinjauan Mendalam mengenai proses profesionalisme, aspek hukum, dan metodologi standar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, apa itu komputer forensik? Secara formal, ini adalah penerapan ilmu, pengetahuan, dan metode investigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dari sistem komputer, jaringan, dan media penyimpanan agar dapat digunakan sebagai hukum bukti dalam proses hukum. Konteks utama perpaduan dua dunia. Forensik digital merupakan kombinasi dari ilmu komputer atau memahami cara kerja teknologi dan ilmu hukum, memahami aturan pembuktian dan legalitas. Tujuan dan penerapannya, yang pertama ada investigasi kriminal. Di sini ada mengungkapkan pembunuhan, penipuan, pornografi anak, dan terorisme. Yang kedua ada sengketa perdata. Seperti ada kasus perceraian, pemutusan hukum kerja atau PHK, pelecehan di tempat kerja. Yang ketiga di sini ada investigasi internal perusahaan. Di sini ada pencurian rahasia dagang, penyalahgunaan aset perusahaan, pemulihan sistem, menganalisis penyebab kerusakan atau serangan untuk mencegah terjadi lagi. Di sini ruang lingkupnya dan cabang ilmu. Fokus utamanya di sini ada bukti, yaitu bukti digital, yaitu setiap informasi yang disimpan atau proses secara elektronik yang dapat mendukung atau menyangkal suatu dugaan. Cabang-cabang utama disiplin forensik digital ada disk forensik pada analisis data dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Ini termasuk menemukan file yang disembunyikan dan dihapus. Ada sistem forensik, di sini ada menganalisis data dari sistem komputer yang sedang berjalan, seperti live system atau contohnya itu memori atau RAM dan proses yang aktif. Selanjutnya ada network forensik. Di sini ada memeriksa lalu lintas jaringan, log dari router dan server untuk melacak serangan atau komunikasi ilegal. Terakhir di sini ada internet forensik. Di sini menganalisis data yang berkaitan dengan aktivitas online seperti media sosial, email, dan riwayat browser. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Di sini ada bukti digital, syarat dan contoh. Ada 4 pilar keabsahan bukti digital. Yang pertama ada admissible atau dapat diterima. Bukti harus diperoleh secara sah dan relevan dengan kasus sesuai aturan hukum. Yang kedua ada authentic atau asli. Harus bisa dibuktikan bahwa bukti tersebut benar-benar asli dan belum diubah. Yang ketiga ada complete atau lengkap. Bukti harus disajikan secara utuh, tidak ada bagian yang sengaja dihilangkan untuk mengaburkan fakta. Yang keempat ada reliable atau dapat dipercaya. Proses pengumpulan dan analisis bukti harus mengikuti metode yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber bukti digital yang sering ditemukan yaitu file aktif dan file yang sudah dihapus di recycle bin atau terhapus permanen. Unallocated space, area di disk yang tampaknya kosong tapi masih menyimpan sisa data. Data dari registry Windows, file temporer, dan file swap atau hibernation, cache browser, cookies, dan riwayat penelusuran internet. Email, data kalender, dan metadata file, kapan file dibuat atau diubah. Lalu ada proses forensik 4 elemen kunci. Key component of cybersecurity itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi atau identification. Tugas utamanya yaitu menentukan bukti apa yang ada, di mana lokasinya, dan bagaimana penyimpanannya. Ini adalah fase perencanaan dan pemetaan awal. Yang kedua ada penyimpanan atau preservation. Tugas utamanya yaitu mengamankan dan menjaga keutuhan bukti. Ini melibatkan pembuatan image, salinan bit per bit dari media asli. Prinsipnya, barang bukti asli tidak boleh diubah. Yang ketiga ada analisa atau analisis. Tugas utamanya yaitu menggunakan alat dan teknik khusus untuk memeriksa salinan bukti. Proses ini bertujuan untuk mengekstrak data yang relevan, merekonstruksi peristiwa, dan menemukan informasi tersembunyi. Yang keempat ada presentasi atau presentation. Tugas utama yaitu menyusun laporan temuan secara jelas, ringkas, dan objektif. Laporan harus dapat dipahami oleh audien, non-teknis, hakim atau pengacara, dan dapat dipertahankan di bawah sumpah. Lalu ada profesionalisme, peran dan kebutuhan ahli forensik. Siapa yang menentukan ahli forensik? Penegak hukum. Untuk membantu penyelidikan dan penyitaan.
Yang kedua ada perusahaan swasta untuk investigasi penipuan, pelanggaran kebijakan atau pencurian data. Yang ketiga ada firma hukum untuk mendukung kasus metadata atau pidana klien mereka. Yang keempat ada lembaga pemerintahan dan militer untuk keamanan nasional dan kontra intelijen. Perbedaan ahli forensik versus programmer. Seorang programmer menciptakan atau memperbaiki sistem. Seorang ahli forensik menganalisis dan membongkar sistem untuk menemukan jejak dari tindakan yang telah terjadi, seringkali hasil kerja orang lain yang berusaha menyembunyikan jejaknya. Baik, saya akan melanjutkan teman saya. Di sini ada profesionalisme, kriteria dan kualifikasi ahli forensik. Kombinasi skill yang unik, pengetahuan teknis, memahami cara kerja hardware, sistem operasi, partisi disk, master boot record, MBR, dan berbagai jenis file system. Sikap profesional menurut Peter Summer sangat teliti dalam pencatatan atau dokumentasi. Mampu berpikir terbuka dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, menjunjung tinggi etika profesi dan objektivitas, selalu mendasarkan kesimpulan pada data yang ada, bukan spekulasi. Kualifikasi formal, pendidikan, pengalaman, dan didukung oleh sertifikasi industri seperti NC, CCA, GCFA. Lalu untuk slide selanjutnya ada aspek hukum landasan di Indonesia. Payung hukum utama UU ITE, UU nomor 11 2008 dan perubahannya. Tujuan: memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan TI, melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan. Definisi penting: UU ITE mendefinisikan apa itu informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menjadi dasar bagi pembuktian digital. Posisi forensik dalam sistem hukum. Forensik TI merupakan bagian dari hukum acara pidana karena ia mengatur tata cara dan prosedur untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Asas hukum pidana yang berlaku. Asas legalitas: seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya belum diatur dalam undang-undang. Asas teritorial nasional universal menentukan kapan hukum Indonesia berlaku untuk kejahatan cyber, bahkan jika pelaku atau korban berada di luar negeri. Aspek hukum kejahatan cyber dan HKI. Bentuk-bentuk kejahatan cyber. Cyber squatting, mendaftarkan nama domain merek terkenal untuk dijual mahal. Cyber stalking, menggunakan internet untuk mengganggu atau meneror seseorang. Pembajakan, distribusi ilegal perangkat lunak, musik atau film berhak cipta. Phishing dan penipuan, mengambil data sensitif atau menipu untuk keuntungan finansial. Kaitan dengan hak kekayaan intelektual, HKI, hak cipta, copyright, melindungi karya orisinil seperti kode sumber, perangkat lunak, merek dagang, trademark, melindungi nama atau logo produk. EULA, End User License Agreement, perjanjian hukum antara pembuat dan pengguna software yang sering dilanggar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tadi. Berikutnya adalah metodologi, pentingnya standar dan prinsip utama. Mengapa standarisasi mutlak diperlukan? Konsistensi memastikan hasil yang sama dapat dicapai jika proses diulang. Lalu ada kredibilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan pengadilan terhadap temuan forensik. Lalu ada interoperabilitas, yaitu memungkinkan kerjasama antar lembaga dan yurisdiksi. Prinsip emas dalam praktik forensik. Integritas bukti asli. Tidak ada tindakan apapun yang boleh mengubah data pada barang bukti asli. Selalu bekerja pada image atau salinan. Lalu ada dokumentasi rinci atau chain of custody. Setiap orang yang menangani bukti harus tercatat. Ini membuktikan bukti tidak dirusak atau ditukar. Lalu ada kepatuhan pada hukum. Semua proses harus sesuai dengan hukumnya dan peraturan yang berlaku untuk memastikan bukti dapat diterima.
Metodologi detail tahapan proses forensik. Yang pertama ada pengumpulan atau collection. Membuat rencana akuisisi data mempertimbangkan volatility. Dan ada melakukan pengambilan data dan memverifikasi integritasnya. Lalu ada pengajian. Menggunakan alat forensik untuk bypassing filter system. Melakukan filtering untuk mengeliminasi file sistem yang tidak relevan, mengekstrak file-file yang tersembunyi, terhapus, atau terenkripsi. Lalu ada analisa, mengidentifikasi pengguna, lokasi, dan item objek yang relevan, membangun kronologi peristiwa, menghubungkan berbagai komponen yang menjadi bukti untuk menceritakan apa yang terjadi. Lalu ada laporan, menjelaskan metodologi yang digunakan, menyajikan temuan secara faktual dan tidak bias, mempertimbangkan audiens. Laporan untuk teknisi berbeda dengan laporan untuk pengacara. Praktik di lapangan, kunci tips. Prinsip penanganan barang bukti. Yang pertama adalah jangan menyalakan komputer atau perangkat sitaan. Yang kedua, amankan lokasi kejadian untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, lekatkan label bukti pada semua perangkat. Yang keempat, foto kondisi TKP dan semua sambungan kabel sebelum dicabut. Yang kelima, dapatkan izin atau surat perintah yang sah sebelum melakukan analisis. Lalu ada informasi penting yang perlu dikumpulkan. Yang pertama, apakah komputer terhubung ke jaringan? Yang kedua, apakah indikasi enkripsi atau proteksi password? Yang ketiga, bagaimana tingkat keahlian komputer dari pengguna? Lalu ada kesimpulan. Komputer forensik adalah disiplin ilmu yang esensial dalam ekosistem digital modern, berfungsi sebagai penegak keadilan di dunia maya. Keberhasilannya berdiri di atas 3 pilar utama: kompetensi teknis yang mendalam, kepatuhan hukum yang ketat, dan integritas profesional yang tak tercela. Penerapan metodologi dan standar yang baku bukan hanya praktik terbaik, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan bukti digital dapat berbicara secara akurat dan adil di pengadilan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.